Oke guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video ini kita akan kupas tuntas cerita Chief of War episode 7. Ini adalah episode yang diangkat dari salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Hawaii. Untuk episode lengkapnya ada di kolom deskripsi ya guys. Silahkan subscribe dulu channel ini dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Episode dibuka dengan suasana yang bahagia banget. Di desa Kamehameha sedang ada perayaan kelahiran seorang bayi. Kamehameha memberikan pidato yang hangat, menekankan pentingnya ohana atau keluarga, dan mengingatkan rakyatnya kalau inilah yang mereka perjuangkan, sebuah kehidupan yang damai untuk generasi selanjutnya. Ini adalah gambaran ideal dari kerajaan yang ingin dibangun Kamehameha, penuh dengan tawa, perayaan, dan harapan. Tapi kedamaian ini ternyata sangat rapuh. Di kejauhan, sebuah kapal dagang asing bernama Eleanor yang dipimpin oleh Kapten Simon Metcalf mendekati pantai. Kapten ini ditemani oleh Marley, pelaut rasis yang dulu selamat dari amukan Kayana. Mereka datang dengan satu tujuan, mengeksploitasi kekayaan pulau ini. Marley bilang ke kaptennya, "Kita bisa menjadi raja di surga kita sendiri." Niat mereka dari awal sudah busuk. Sementara itu, Kayana terus mengawasi gerak-gerik Kiowa dari kejauhan. Dia nggak percaya kalau Kiowa akan tinggal diam. Dia telah menempatkan mata-mata di kerajaan Kiowa dan mendapatkan laporan mengenai kekuatan Kiowa. Kaahumanu ikut menemui mata-mata itu, dan disinilah kita lihat hubungan mereka semakin dalam. Kaahumanu yang merasa terkekang oleh aturan para dewa dan kepala suku, melihat Kayana sebagai representasi dari dunia luar yang lebih bebas. Kayana cerita tentang pengalamannya di dunia luar. Dia melihat banyak penderitaan yang disebabkan oleh kerakusan orang kulit putih yang gak menghormati dewa atau tanah. Mereka juga saling menggoda dengan Kaahumanu mengajari Kayana cara orang Eropa menunjukkan hormat pada seorang ratu, seperti yang diceritakan oleh John Young, yaitu dengan mencium tangannya. Ada chemistry yang kuat di antara mereka berdua, yang lahir dari pemahaman bersama bahwa dunia mereka akan segera berubah total. Kecurigaan istri Kayana terhadap Kayana memicu perdebatan sengit dengan Kayana. Ia menuduh Kayana sudah kehilangan jati dirinya, dan yang lebih parah, dia menuduh Kayana mencoba menggunakan Kaahumanu untuk mempengaruhi Kamehameha. Kelihatannya dia agak cemburu atas kedekatan Kayana dengan Kaahumanu. Konflik di antara mereka semakin meruncing. Kayana merasa sendirian, merasa nggak ada yang memahami bahaya yang dia lihat. Kapal Eleanor yang dibawa oleh Marley ke pulau itu akhirnya tiba. Mereka langsung disambut oleh Kamehameha dan dewannya. Kapten Metcalf dengan mulut manisnya bilang kalau dia datang untuk berdagang secara adil. Kamehameha yang terikat oleh hukum dayung terbelahnya menyambut mereka sebagai tamu dan menjamin keselamatan mereka. Tapi Kayana dan Tony yang tahu betul siapa Marley langsung memperingatkan Kamehameha. Kayana bilang orang-orang ini adalah yang terburuk dari dunia luar. Dia bahkan mengusulkan untuk membunuh mereka semua, sama seperti yang dilakukan paman Kamehameha pada Kapten Cook untuk mengirim pesan yang jelas ke seluruh dunia. Tapi Kamehameha menolak, dia nggak akan melanggar hukumnya sendiri. Dia percaya pada jalan damai. Keputusannya sudah final, para pelaut itu adalah tamu dan harus dilindungi. Kayana pun frustrasi berat, dia merasa Kamehameha terlalu naif dan gak memahami ancaman nyata yang sedang mereka hadapi. Merasa gak didengar, Kayana memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia punya rencana untuk menyelinap ke kapal Eleanor malam-malam dan membunuh Marley sebagai balas dendam atas apa yang terjadi di Zamboanga. Tapi rencananya bocor. Seseorang memberitahu Kamehameha. Tepat saat Kayana dan Tony hendak menjalankan aksinya, Kamehameha dan pasukannya muncul, menggagalkan rencana mereka. Kamehameha marah besar, tapi dia nggak menghukum Kayana. Dia hanya bilang kalau beban untuk melindungi kerajaan ini ada di pundaknya, bukan di pundak Kayana. Kayana hancur. Dia kembali ke rumahnya dan menuduh keluarganya Namake telah mengkhianatinya. Dia merasa nggak ada lagi yang berpihak padanya. Perpecahan dalam keluarganya kini menjadi nyata. Tapi ternyata bukan Namake yang melapor. Yang memberitahu Kamehameha ternyata adalah Kupu Ohi.
Dia melakukannya karena khawatir akan keselamatan Kayana. Pengkhianatan ini membuat Kayana semakin terasing. Setelah insiden itu, Kamehameha mengutus John Young untuk memerintahkan Kapten Metcalfe untuk segera pergi. Metcalfe marah atas keputusan itu. Tapi ternyata Metcalfe nggak langsung pergi. Dia berlayar ke sebuah teluk terpencil bernama Olo Uwela. Di sana, para penduduk desa yang belum pernah melihat kapal sebesar itu menyambutnya dengan antusias. Mereka berbondong-bondong mendekat ke pinggir pantai. Di atas kapal, Metcalfe dan krunya punya rencana yang sangat keji. Mereka sengaja meniup trompet dan membunyikan lonceng untuk menarik lebih banyak penduduk desa mendekat. Sementara itu, mereka mempersiapkan meriam mereka, bukan dengan peluru meriam biasa, tapi dengan canister shot, kaleng yang diisi paku, pecahan logam, dan batu. Ini adalah amunisi anti personel yang sangat mematikan. Fai yang berada di situ melihat ada yang tidak beres. Ia berteriak menyuruh penduduk desa untuk lari, tapi sudah terlambat. Metcalfe memberikan perintah, "Tembak!" Meriam-meriam itu meledak, menghujani para penduduk dengan ribuan proyektil tajam. Ini bukan pertempuran, ini adalah pembantaian. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah tercabik-cabik dalam sekejap. Lautan yang tadinya biru berubah menjadi merah. Fai mengorbankan dirinya untuk melindungi seorang anak perempuan. Setelah pembantaian itu, Metcalfe dengan geram memaksa Marley lompat dari kapalnya, lalu dengan santainya memerintahkan kapalnya untuk berlayar pergi, meninggalkan lautan mayat di belakangnya. Peristiwa ini dalam sejarah nyata dikenal sebagai pembantaian Olo Uwela, salah satu insiden paling brutal dalam sejarah kontak antara Hawaii dan dunia barat. Episode ditutup dengan pemandangan yang menyayat hati. Kayana hanya bisa menatap ngeri dari kejauhan. Apa yang paling ditakutkan Kayana telah terjadi. Oke guys, kita akan lanjut ke episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan episode selanjutnya.